Dutian. Zukezi mengenakan jubah merah dan rambutnya bergerak tanpa angin. Meskipun dia terlihat kuno, dia masih memancarkan aura yang sangat menindas. Orang ini dengan santai berdiri di sana ketika langit gelap. Semua cahaya datang dari jubahnya, benar-benar menunjukkan dominasinya atas planet Suzaku. Seseorang tidak bisa merasakan seuntai energi spiritual atau bahkan energi celestial di tubuhnya, tetapi para kultivator ascendan tahap awal akan dipaksa untuk mundur, dan bahkan monster ascendan tahap pertengahan tanpa sadar akan mundur. Dia adalah satu-satunya kultivator ascendan tahap akhir di Suzaku. Penguasa sejati planet Suzaku. Zukezi dengan tenang berkata, saat itu, negara saya Suzaku membuat perjanjian dengan sekte pemurnian jiwa Anda. Ketika negara Suzaku dalam bahaya, Anda harus meminjamkan kami bendera jiwa 1 miliar jiwa. Hari ini orang tua ini ada di sini untuk meminjam bendera. Dutian, bawa ke sini. Omong kosong. Dutian mencengkeram bendera 1 miliar jiwa dengan erat ketika dia menatap Zukezi dan berteriak, bagaimana mungkin? Aku belum pernah mendengar perjanjian ini dari leluhur sebelumnya. Pencuri tua Zuke, jika Anda ingin mencurinya, datang dan ambil saja. Tidak perlu melakukan tindakan menjijikan ini. Zukezi memandang Dutian, menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Masalah ini diputuskan antara Suzaku generasi pertama dan leluhur pendiri Anda, jadi wajar saja jika Anda tidak tahu, tapi saya mengetahuinya dalam beberapa catatan lama. Hari ini saya di sini bukan untuk mencuri tetapi untuk meminjam. Dengan itu dia mengulurkan tangan. Langit berubah warna dan cahaya merah berkumpul dari semua arah. Cahaya merah membentuk tangan merah raksasa yang menekan ke arah Dutian. Dutian berteriak, pencuri tua. Dia melambaikan bendera jiwa dan tanpa ragu melepaskan 1 miliar fragmen jiwa. Selain jiwa keempat, 35 jiwa utama yang tersisa juga dikirim. Semuanya 100 km ditutupi oleh fragmen jiwa. Jeritan dan teriakan mereka memenuhi area itu. Suara gabungan dari 1 miliar fragmen jiwa lebih kuat daripada harta gelombang suara manapun. Bumi dalam jarak 100 km mulai bergetar dan gunung-gunung di sekitarnya runtuh. 35 jiwa utama dari 1 miliar jiwa fragmen semua memiliki ekspresi sengit saat mereka merobek tangan merah berkeping-keping. Kemudian mereka mengepung Zukezi dan menatapnya dengan kejam. Zukezi memandang sekitar 1 miliar fragmen jiwa. Murid-muridnya sedikit menyusut ketika dia dengan tenang berkata, Dutian, karena kamu tetap keras kepala, orang tua ini harus menghukum kamu menggantikan leluhurmu. Saya bilang saya hanya ingin meminjam bendera 1 miliar jiwa, jadi saya akan meminjamnya dan kemudian saya akan mengembalikannya kepada Anda. Dutian tertawa dengan ejekan di matanya. Meminjam? Berapa lama Anda ingin meminjamnya? Ekspresi Zukezi serius ketika dia berkata, pinjamkan ke negara Suzaku selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun kami akan mengembalikannya. Pencuri tua Zuke, sekte pemurnian jiwa saya memiliki pepatah, jika benderanya ada di sini, sekte itu masih ada. Jika Anda menginginkannya, Anda dapat mencoba mengambilnya. Mata Dutian menjadi dingin ketika tangannya membentuk segel dan kemudian dia menunjuk ke Zukezi. Bergabung. 1 miliar fragmen jiwa di sekitarnya segera mulai berkumpul pada 35 jiwa utama, dan kemudian jiwa-jiwa primer mulai menyatu satu sama lain. Mata Zukezi bersinar. Dia tidak bisa membiarkan perpaduan ini berlanjut. Dia mengulurkan tangan dan bulu merah muncul di tangannya. Dia mengirim bulu ke depan, lalu tiba-tiba mulai membakar dan melepaskan cahaya hantu. Api suci Suzaku. Suara kuno Zukezi menggelegar dari mulutnya. Bulu yang terbakar bergetar dan tiba-tiba runtuh. Gelombang api mulai menyebar dengan bulu sebagai pusat dan segera menutupi sekitar 100 km. Kekuatan nyala api ini tak terbayangkan. 3 gunung sekte pemurnian jiwa berubah menjadi hitam, cairan kental. Namun cairan ini dengan cepat berubah menjadi gas. Bahkan gua Wanglin menghilang, dan Wanglin menghilang bersama dengan gua. Seluruh sekte pemurnian jiwa menghilang dari planet Suzaku. Ratusan murid dan bahkan 3 tetua formasi jiwa yang bersembunyi di 3 cincin emas tidak bisa lepas dari bencana ini. 35 fragmen jiwa utama yang akan melebur juga dikelilingi oleh api. Gas hitam melayang keluar dari tubuh mereka dan mereka semua memiliki ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Api suci Suzaku. Wajah Dutian suram. Ada 3 batu giok kuno yang melayang di sekitarnya. Mereka memblokir api. Ekspresi Zukezi tenang saat dia perlahan berkata, Dutian, surga adil. Saya awalnya tidak ingin melakukan ini, tetapi Anda telah memaksa saya. Dutian menarik napas dalam-dalam, menggigit ujung lidahnya, meludahkan seteguk darah dan duduk dalam posisi lotus. Lalu tangannya membentuk segel dan dia berkata, jiwa melarikan diri. Dutian bukan nama aslinya tetapi nama Taoisnya yang diberikan gurunya. Dia pernah mengatakan kepada Wanglin bahwa semua pengguna bendera jiwa memiliki cara yang berbeda untuk menggunakannya, dan metode khususnya melarikan diri. 35 jiwa utama melepaskan cahaya hijau dan kemudian menghilang dari dalam api. Ketika mereka muncul kembali, mereka di depan Dutian. Apa ini? Zukezi terkejut. Bergabung. Dutian memuntahkan lebih banyak darah. Kali ini darah mendarat di salah satu jiwa utama. Kemudian dalam sekejap, 34 jiwa utama lainnya menyatu dengannya.
Dalam sekejap mata aura yang bisa menyamai Zukezi muncul dan langit tampak terbelah dua. Sisi kiri berwarna merah menyala, mewakili Zukezi. Sisi kanan berwarna hitam, mewakili jiwa ascendan tahap akhir yang dibentuk oleh 35 jiwa primer dan 1 miliar fragmen jiwa. Saat fragmen jiwa ini muncul ia melambaikan tangannya, mendorong semua api yang ada di sisi kanan ke sisi kiri. Seperti langit, tanah terbelah antara hitam dan merah. Mata Zukezi menyusut. Ekspresinya suram ketika dia menatap jiwa itu dan berkata, "Tidak buruk." Dengan kekuatan itu dapat dianggap sebagai harta karun tertinggi planet Suzaku. Wajah Dutian pucat pasi. Dia hanya memiliki waktu kurang dari 2 tahun dan sekarang dia telah menggunakan teknik fusi bendera jiwa. Dia hampir kehabisan waktu. Dia dengan lembut berbisik, "Bunuh dia." Ascendan tahap akhir fragmen jiwa tidak maju tetapi mengangkat tangannya. Suara gemuruh datang dari segala arah ketika awan berkumpul untuk membentuk tubuh berbentuk manusia. Tubuh ini terbuat dari awan dan sekilas tidak berbeda dari manusia. Fragmen jiwa ascendant mengambil langkah maju dan menyatu dengan tubuh yang terbuat dari awan. Orang awan membuka mata hantu dan menatap Zukezi. Untuk membentuk tubuh dari awan, itu memang hanya sesuatu yang bisa dilakukan kultivator tingkat akhir. Namun Anda diciptakan dari fusi. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Ekspresi Zukezi suram. Dengan itu dia melambaikan tangannya. Cahaya merah muncul di depannya dan berubah menjadi pedang merah pendek. Saat pedang muncul, api di tanah tersedot ke pedang. Pedang ini sangat kuno dan tidak ada yang tahu nama aslinya. Generasi pertama Suzaku mendapatkannya dan menamakannya pedang Suzaku. Dengan itu Zukezi menunjuk pedang dengan tangan kanannya. Pedang terbang itu segera bersinar merah seolah diisi dengan energi spiritual surgawi. Pedang ini tidak berbeda dengan pedang surgawi. Pedang ini adalah harta surgawi. Mata orang awan itu menyala dan dia melambaikan tangan kanannya. Seluruh tangan kanannya terbang dan menjadi pedang yang sama dengan pedang Suzaku. Selain warnanya, itu terlihat persis sama dengan pedang Suzaku. Bahkan jumlah besar energi celestialnya sama. Lalu dia menunjuk Zukezi dan pedang putih kecil itu melesat maju. Pedang merah dan putih saling bertabrakan seperti meteor. Setelah serangkaian tabrakan, pedang putih itu jelas tidak cocok dan didorong kembali. Namun pedang merah telah menerima energi celestial yang kuat dari pedang putih, jadi pedang itu melambat. Orang awan itu menatap Zukezi dan tersenyum tipis. Kemudian tubuh awannya runtuh untuk membentuk 8 salinan pedang yang sama persis. Masing-masing dari mereka mengandung sejumlah besar energi celestial. 8 pedang ditembakkan sekaligus. 3 dari mereka mengejar pedang Suzaku dan 5 lainnya pergi ke Zukezi. Ekspresi Zukezi jelek ketika dia mundur beberapa ratus kaki. Dia membuka tasnya untuk mengambil labu, lalu dia bergumam, "Kumpulkan." 5 pedang itu dikelilingi oleh kekuatan yang kuat dan kemudian dalam sekejap mata terjebak di dalam labu. Mata Zukezi bersinar. Dia akan menggunakan labu itu untuk mengumpulkan 3 pedang lainnya, tetapi tepat pada saat itu dia mendengar suara retakan dari labu itu. Sedetik kemudian suara yang menghancurkan surga keluar darinya. Dengan suara keras, labu hancur. 5 pedang itu terbang keluar dan menusuk ke arah Zukezi tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama pedang yang bertarung dengan pedang Suzaku tampaknya telah menerima perintah, karena mereka mendorong pedang Suzaku dan dengan cepat terbang. Ekspresi Zukezi berubah dan dia dengan cepat mundur. Bukannya dia bukan tandingan, tetapi jiwa yang dibentuk oleh bendera jiwa dipenuhi dengan kematian dan menyerangnya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Meskipun dia yakin dia bisa menang, dia pasti akan terluka. Biasanya itu tidak masalah, tapi saat ini dia juga tidak punya banyak umur. Jika dia terluka di sini, masa hidupnya akan lebih pendek. Hal penting lainnya adalah bahwa pertempuran kedua dengan klan abadi telah dimulai. Jika dia terluka di sini, itu akan sangat disayangkan. Namun meskipun dia ingin mundur, pedang yang dibentuk oleh orang awan itu bahkan lebih cepat daripada kilat. Jadi mereka dengan cepat mendekatinya. Mata Zukezi suram ketika tangannya menciptakan segel di depannya. Saat segel ini muncul, aura yang kuat mengelilingi Zukezi. Pada saat ini pedang terbang datang. Suara yang mengguncang benua meledak. Zukezi terbang mundur seperti meteor dan tidak berhenti untuk sementara waktu. Segel di depannya telah runtuh. Meskipun dia tidak terluka, wajahnya pucat pasi dan udara superioritas yang dia pancarkan telah menghilang. 9 pedang terbang menghilang dan berubah menjadi pecahan jiwa. Dutian melihat pemandangan di depannya dan dengan pahit berkata, "Segel Suzaku yang misterius." Segel Suzaku yang misterius adalah mantra yang hanya bisa dipelajari oleh Suzaku setiap generasi. Itu tidak bisa diajarkan dan diwarisi dari Suzaku sebelumnya. Segel ini tidak dibuat oleh Suzaku generasi pertama, itu adalah mantra yang diberikan kepada mereka oleh aliansi budidaya.
Segel Suzaku yang misterius ini tidak akan meningkatkan level kultivasi seseorang, tetapi sangat kuat. Hanya ada dua kegunaan untuk itu, menyerang dan bertahan. Serangannya dapat menghancurkan segalanya dan pertahanannya bahkan lebih kuat dari seluruh formasi Suzaku bahkan ketika itu melindungi hanya satu orang. Tidak ada yang tahu bagaimana aliansi budidaya berhasil membuat mantra ini. Di planet budidaya peringkat 6, hanya satu orang yang bisa mengetahui mantra pada satu waktu. Kecuali jika orang itu mati, tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Bahkan jika Suzaku sebelumnya masih hidup, ketika Suzaku saat ini mempelajari segel Suzaku yang misterius, Suzaku sebelumnya kehilangan kekuatan segelnya. Rumor mengatakan bahwa menggunakan segel Suzaku yang misterius memiliki beberapa resiko, tetapi hanya orang-orang yang telah mempelajari mantra yang mengetahui resikonya. Segel yang baru saja digunakan Zukezi adalah segel itu. Orang awan hancur. Wajah Dutian pucat pasi saat dia menatap Zukezi, lalu tiba-tiba dia mulai tertawa. Umurku hampir habis. Untuk dapat melihat pencuri tua sepertimu dalam kondisi ini cukup memuaskan. Ekspresi Zukezi jelek dan dia terengah-engah. Dia tidak akan menggunakan segel Suzaku yang misterius kecuali dia harus melakukannya, terutama jika itu menggunakan segel untuk menyerang. Dia menggunakannya karena dia perlu menjaga dirinya dalam kondisi prima untuk pertempuran melawan klan abadi. Dutian, sekte pemurnian jiwa Anda pernah menjadi cabang Suzaku dan leluhur Anda bertarung bersama Suzaku generasi pertama melawan klan abadi. Mengapa Anda harus begitu keras kepala hari ini? Jika Anda menyerahkan bendera jiwa, saya akan membantu Anda membangun kembali sekte, membantu Anda mengumpulkan murid dan bahkan membantu Anda membuat sekte pemurnian jiwa menjadi negara sendiri lagi. Mata Dutian menyala dan kemudian dia tersenyum nakal. Pencuri tua Zuke, aku melihatmu sekarang. Anda takut terluka. Jika tidak, Anda tidak akan berakhir dalam posisi yang memalukan. Perang dengan klan abadi telah dimulai, aku khawatir kamu tidak akan bisa tinggal lama di sini. Zukezi mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, meskipun leluhur 11 daun dari klan abadi kuat, saya memiliki kartu as di lengan saya. Setelah itu terungkap, klan abadi akan mati pasti. Dutian, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, akankah kamu menyerahkan bendera jiwa? Mata Dutian menjadi dingin. Dia mengambil napas dingin dan melambaikan tangannya. Cahaya keemasan ungu mulai berkedip pada bendera, tapi itu tidak stabil. Pencuri tua Zukue, saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang dan tidak memaksa saya untuk mengeluarkan jiwa keempat. Suara Dutian dipenuhi dengan tekad. Ekspresi Zukezi jelek, tetapi dia mencibir ke dalam. Dia telah menunggu jiwa keempat muncul. Sebenarnya, apa yang benar-benar diinginkannya selama ini adalah jiwa keempat. Setiap generasi Suzaku telah mempelajari jiwa keempat dengan harapan menemukan cara untuk mengalahkan bendera 1 miliar jiwa. Zukezi 80% percaya diri dalam mengalahkannya. Itu sebabnya dia datang hari ini. Setelah merenung sejenak, Zukezi perlahan berkata, saya telah membaca tentang kekuatan jiwa keempat dalam catatan, tetapi saya belum melihatnya secara langsung. Meminjam kesempatan ini, saya benar-benar ingin melihat apa yang istimewa dari jiwa keempat ini. Dutian mengepalkan giginya dan menunjuk dahinya dengan tangan kiri. Dia mengeluarkan bola cahaya keemasan dan dengan cepat menekannya ke bendera jiwa. Titik emas ungu di bendera jiwa dengan cepat terbang keluar. Dunia dibagi menjadi 5 elemen yang menetralkan satu sama lain dan menciptakan berbagai jenis akar roh. Memiliki 1 unsur berarti Anda dapat berkultivasi, memiliki 2 berarti Anda cerdas, memiliki 3 berarti Anda memiliki bakat, memiliki 4 berarti Anda memiliki bakat surgawi, dan memiliki 5 berarti Anda lengkap. 5 elemen itu adalah logam, kayu, air, api dan tanah. Memiliki 2 adalah langka, memiliki 3 bahkan lebih langka, memiliki 4 hampir tidak pernah terjadi dan tidak ada yang pernah mendengar ada yang memiliki kelima. Jiwa keempat adalah orang langka yang memiliki 3 elemen, tetapi bakat ini tidak terwujud ketika dia masih hidup. Dia hidup seperti kebanyakan dan mati ketika dia berada di tahap transformasi jiwa, tetapi sekte pemurnian jiwa memperhalus jiwanya dengan teknik khusus yang mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa mengancam bahkan kultivator ascendant tahap akhir. Untuk menangkap jiwa ini, seseorang membutuhkan banyak tekad dan mereka harus membuka kristal planet kultivasi ketika umur seseorang hampir habis. Bagian dari catatan ini melintas di kepala Zukue. Zukezi berkata, dengan nada serius, 3 metal jiwa. Dutian tertawa serak. Matanya redup karena masa hidupnya yang terakhir baru saja digunakan untuk mengaktifkan jiwa keempat. Jiwa keempat tidak bisa dibawa keluar melalui cara normal. Seseorang harus melepaskan kekuatan hidup mereka untuk memanggilnya keluar dari bendera jiwa. Saat jiwa keempat muncul, itu merilis cahaya keemasan ungu menyilaukan. Di dalam cahaya itu hanya satu hal, jarum tipis. Jarum ini tidak besar, hanya sepanjang ibu jari. Itu memancarkan aura yang sangat kuat, jauh lebih kuat dari aura yang diberikan oleh pedang Suzaku. 3 metal jiwa adalah harta surgawi yang bisa menembus semua zat dan kekuatan jiwanya, bahkan bisa membahayakan jiwa asal. Mata Dutian menyala dan dia berkata, jiwa keempat, bunuh. Jarum emas ungu melintas dan menghilang. Ekspresi Zukezi berubah saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama dia melambaikan tangannya, menyebabkan pedang Suzaku menghadang di depannya. Dengan suara, lubang seukuran jarum muncul di pedang Suzaku.
Pada saat yang sama Zukezi mengeluarkan raungan saat dia menunjuk ke udara dengan jari telunjuknya. Energi celestial melonjak melalui tubuhnya dan dia menekan dengan jari telunjuknya. Dengan keras, Zukezi mundur 3 langkah. Cahaya keemasan ungu telah menghilang tanpa jejak sekali lagi, tetapi Zukezi tahu bahwa jiwa keempat masih ada. Ekspresinya dingin ketika dia berkata, jiwa keempat memang kuat. Tapi Dutian, jika Anda berada di tahap awal Ascendant dan telah menggunakan energi celestial di luar apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator transformasi jiwa, Anda akan dapat membuatnya lebih cepat dan lebih kuat. Saya harus lari hari ini jika itu masalahnya. Namun jika kamu ingin membunuhku, jiwa keempat tidak cukup cepat. Kata-kata Zukezi punya tujuan. Jiwa keempat yang ingin dia tangkap bukan seperti sekarang. Dia menginginkan jiwa keempat dalam kondisi yang jauh lebih kuat. Satu-satunya cara untuk mencapai kondisi yang lebih kuat adalah dengan melahap fragmen jiwa dan jiwa primer dalam jumlah besar. Harus dikatakan bahwa dalam hal perencanaan, Dutian tidak bisa menyamai Zukezi. Dutian menatap Zukezi saat dia menunjuk ke udara dan fragmen jiwa runtuh. Cara mereka berpisah sangat aneh. Setiap kali ada kilatan cahaya ungu, sebuah fragmen jiwa akan runtuh. Ini terjadi dengan sangat cepat dan segera sebagian fragmen jiwa telah runtuh. Cahaya ungu menjadi lebih cepat dan lebih cepat sampai orang hanya bisa melihat garis ungu. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh jiwa keempat. Dutian tidak dalam posisi khawatir tentang fragmen jiwa. Mata Zukezi bersinar. Dia akan naik ketika dia tiba-tiba melangkah mundur. Sebuah lubang seukuran jarum tiba-tiba muncul di tangannya dan darah segar menetes dari lukanya. Pada saat ini lebih banyak jiwa runtuh. Karena 10 jiwa utama dilahap oleh jiwa keempat, kecepatannya telah mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Hati Dutian sakit karena sepertiga bendera jiwa 1 miliar jiwa dihancurkan oleh jiwa keempat dalam sekejap bersama dengan 10 jiwa utama. Bendera 1 miliar jiwa tidak menderita kerugian semacam ini dalam waktu yang lama. Dutian menarik napas dalam dan berteriak, jiwa keempat, berhenti. Cahaya keemasan ungu berhenti ketika bersenandung dan kemudian dibebankan ke Zukezi. Zukezi menghela nafas. Dia ingin menunggu sampai jiwa keempat melahap semua jiwa sebelum menggunakan metode yang sebelumnya dipikirkan Suzaku untuk menangkapnya. Sayangnya Dutian menghentikannya untuk melahap. Zukezi tidak bisa mengatakan apa-apa lagi atau tujuannya akan terekspos. Zukezi terus mundur sementara dia terus menunjuk ke udara di depannya. Serangkaian suara pecah bisa didengar, menyebabkan Zukezi mundur lebih cepat. Banyak luka seukuran jarum muncul padanya dan darah mengalir keluar dari mereka. Setiap kali sebuah lubang muncul, ekspresinya menjadi lebih jelek dan auranya melemah. Namun darahnya mulai menutupi jiwa keempat. Mata Zukezi menjadi dingin ketika dia membuka tasnya dan mengeluarkan labu merah kecil. Tangannya membentuk segel dan dia berkata, perbaiki. Dengan satu kata, seikat api putih keluar dari labu kecil. 1000 kaki di sekitarnya segera menjadi lautan api. Api ini bahkan lebih kuat dari api Suzaku suci. Mari kita lihat apakah 3 jiwa logammu lebih kuat dari api celestial. Aku akan memurnikan jiwa keempat ini. Di dalam lautan api, jarum emas ungu muncul dan memerah. Meskipun tidak meleleh, darah Zukezi perlahan menyatu dengan jiwa keempat selama pemurnian ini. Pada saat ini jiwa keempat dengan cepat mulai berputar, menyebabkan hembusan angin yang meniupkan celah di lautan api. Jiwa, melarikan diri, teriak Dutian. Jarum emas ungu menghilang dan terbang menuju Zukezi. Mata Zukezi bersinar. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya dan dia tertawa. Dutian, karena kamu tidak ingin menyerahkan bendera jiwa, aku tidak akan bersikeras mengambilnya, tapi aku akan mengambil jiwa keempat ini. Zukezi membuka tasnya dan mengeluarkan sepotong kecil lumpur hitam. Dia meludahkan darah di lumpur hitam dan kemudian seuntai gas hitam keluar dari sana. Tangan Zukezi menuntun untaian gas hitam beberapa kali untuk membentuk simbol yang aneh. Orang tua ini menggunakan statusnya sebagai Suzaku saat ini dan memberikan 90% dari sisa umurku untuk membuka kristal planet kultivasi. Saya ingin menggunakan domain, berhenti, yang diberikan aliansi budidaya kepada kami. Tangan kanannya menunjuk ke simbol dan kemudian dengan cepat terbang keluar dan menghilang 3 kaki di depan Zukezi. Pada saat ini semuanya dalam 1000 kaki berhenti. Saat simbol itu menghilang, ada kilatan cahaya keemasan ungu dan kemudian jarum keemasan ungu muncul. Zukezi menjangkau dan menangkap jiwa keempat. Pada saat ini waktu mulai bergerak lagi. Zukezi melangkah maju. Wajahnya menunjukkan ekspresi ganas dan dia meraih ke arah Dutian. Dutian menghela nafas. Dia berbalik untuk melihat gua yang telah dihancurkan oleh api dan menutup matanya. Tapi tepat saat Zukezi mengulurkan tangan, tawa gelap datang dari gua tempat Wang Lin berada. Enyahlah untuk orang tua ini. Ekspresi Zukezi berubah. Dia merasakan sakit dari jiwa asalnya dan merasa takut bahwa dia tidak pernah merasakan saat dia menjadi Suzaku.